Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK, berjumpa kembali dengan Kak RK. Kali ini kita melanjutkan tutorial Arduino untuk input tombol dan outputnya berupa buzzer. Komponennya cukup sederhana dan cara buatnya juga gampang. Yuk kita simak iklan terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita akan gunakan tentu saja Arduino Nano. Penampakannya seperti ini. Kemudian project board atau board mini, touch switch 2 pin, kemudian resistor ya, resistor sebagai pull up nya, kemudian buzzer, tentu saja ini buzzer aktif, ada keterangan plus, dan terakhir adalah kabel jumper seperti ini. Langsung aja kita rangkai komponennya pada project board. Yang pertama kita pasang adalah saklar atau touch switch. Bebas untuk pemasangannya, saya pasang di bagian atas. Kemudian resistornya, rangkaiannya masih sama atau hampir sama dengan praktek sebelumnya, yaitu input saklar, output LED ya. Jumpernya kita pasang di sini, ini sebagai VCC atau 5 volt dan ground. Kemudian kita pasang buzzer di bagian bawah. Ingat, kakinya yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif, atau ada kodenya di situ plus, itu kaki plus, sedang ini kaki negatifnya ya, kaki minnya kita paralel dengan saklar. Kemudian ini nanti untuk ke Arduino, ke pin Arduino nya. Kemudian kaki satunya ini untuk pin buzzernya, nanti output buzzer. Oke, itu merah, orange, dan putih, apa itu, abu-abu ya. Kemudian kita pasangkan di Arduino nya 5 volt dan ground. Nah, kita ambil 5 volt, kita pasang ground dulu, kabel warna kuning ya, kuning apa oranye itu. Kemudian 5 volt untuk kabel merah, karena tidak ada headernya saya pasang dari atas, kelihatan ya, sebentar. Oke, kemudian pin Arduino nya kita pasang di pin 2 dan 4. Dua untuk pin saklarnya ya, kemudian pin 4 untuk buzzer ya, D2 dan D4 kita pasang. D2 untuk buzzer dan D4 untuk pin saklar atau inputnya. Nah, seperti ini, cukup sederhana. Selanjutnya kita siapkan kabel data ya, mini USB. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini kabelnya. Kemudian karena saya coding menggunakan HP, jadi saya butuh OTG. Kita pasang ke Arduino nya dulu. Oke, selanjutnya OTG nya kita pasang ke HP. Oke, kita buka aplikasinya terlebih dahulu ya. Oke, kita letakkan dulu. Nah, kita buka aplikasi Arduino Droid. Kalian cari aja di Play Store
Arduino Droid. Kemudian ini tampilannya ya, langsung aja kita isi codingnya. Yang pertama adalah integer int button pin, p nya besar sama dengan 4 titik koma. Nah ini untuk inisialisasi dari saklar. Kemudian integer bus atau buzz sama dengan 2 titik koma. Ini adalah inisialisasi dari pin buzzer atau buzzer ya. Kemudian integer button state sama dengan 0 untuk variabel status saklarnya. Jadi kondisi awal adalah 0. Titik koma jangan lupa di akhir program. Kemudian kita tulis programnya void setup kurung buka kurung tutup lalu kurung kurawal. Nah kita isi di dalam sini untuk programnya pin mode atau inisialisasi lanjutannya pin mode buka kurung button pin koma input tutup kurung titik koma. Ini maksudnya tombol atau push button sebagai input. Kemudian pin mode bus, output. Ini maksudnya buzzer sebagai output atau pin buzzer sebagai output. Bisa kalian copy. Itu salah ya. Tadi saya hapus. Kalau program if-nya ada di void loop harusnya. Nah ini belum. Ini saya tuliskan tadi kelupaan ya. Nah ini pin mode bus output. Jadi inisialisasi void setup untuk inisialisasi dari input dan outputnya ya. Kemudian baru programnya ada di void loop. Nah sudah, kita turun ke bawah. Nah void loop buka kurung tutup kurung kemudian kurung kurawal. Di situ kita tulis if ya, if buka kurung button state sama dengan high ya. Cek apakah tombol push button ditekan, maksudnya seperti itu. Jika tombol ditekan, sebelum program if-nya kita tulis dulu button state sama dengan digital read buka kurung button pin. Nah, ini maksudnya membaca nilai push button itu sebagai inputan ya, atau nilai input. Baru program if button state sama dengan high-nya kita tulis di bawahnya itu. Maaf. Baru kita buka kurung kurawal lagi ya, di dalam program if-nya kita isi digital write buka kurung bus, high. Digital write buka kurung. Ini programnya agak-agak ngantuk waktu programnya, jadi banyak salahnya ya, mohon dimengerti. Kemudian else ya, ada if ada else.
Jangan lupa untuk titik koma di belakang program, kemudian kurung kurawal tutup, kemudian di bawahnya kita tulis else. Maksudnya jika saklar ditekan maka buzzer high, jika saklar tidak ditekan buzzer low, kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau nggak mau diketik bisa copy dari atas ya, digital write bus sama bus koma low. Nah, cukup seperti itu saja. Sebentar, bus koma low titik koma, jangan lupa. Nah, kemudian kita cek kembali programnya apakah ada penulisan huruf yang salah ya. Kita bisa lihat contohnya ada ya di Arduino sini, contoh program input output. Nah, kita cek kalau memang sudah oke, kita compile. Compile itu tanda petir. Kita lihat ada yang error atau tidak. Finish ya, berarti tidak ada yang error programnya. Lalu kita setting Arduino-nya, kita pakai Arduino Nano. Kalau kita pilih ini saya lagi masang ya, itu tadi muncul notifikasi. Nah, baru kita pilih Arduino-nya, kita pakai Arduino Nano. Nah, kemudian baru tombol download ya. Nah, kita tekan, kita lihat hasilnya. Nah, ini berarti download berhasil atau done. Kita lihat ke alatnya sekarang. Sebentar, karena ini satu HP buat ngambil gambar dan ngambil video, ngerekam gambar. Nah, ini hasilnya ternyata buzzernya langsung bunyi ya kalau program yang kita gunakan. Sedangkan kalau kita tekan buzzernya mati. Maka kebalik ya logikanya. Nah, ini kondisi kita nyalakan dia langsung menyala buzzernya, kalau ditekan malah mati. Ini mematikan buzzer namanya. Oke, kita lihat programnya. Kita cek pada if else nya tadi, kita ganti pada program high nya, ini kita ganti low. Nah, sedangkan yang bawah kita ganti high. Jadi kalau ditekan dia baru logika 0 ya. Nah, ini sama langkahnya, kita compile dulu, lalu kita upload programnya ke Arduino nya. Oke, berhasil, tinggal kita upload. Upload finish, upload finish ya, berarti selesai. Kita lihat pada alatnya sekarang. Nah, ini sudah tidak menyala ya ketika kita tekan sekarang. Nah, baru menyala. Oke, seperti itu, cukup gampang ya, ada di panduannya kalau kita beli kitnya. Link ada di deskripsi, bisa dicek untuk komponen-komponen yang digunakan pada praktek ini. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.